Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika peminatan pada materi penerapan limit tak hingga untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian saya harapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit diketahinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri dengan baik. Ya, ada yang masih ingat belum? Atau ada yang masih ingat enggak? Apa materi yang kalian pelajari pada pertemuan yang lalu? Saya yakin semua masih ingat kan? Materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu bagaimana menentukan limit fungsi menuju tak hingga untuk fungsi aljabar dan bagaimana limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan limit fungsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya ingin mengingatkan dulu untuk materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, di limit tak hingga, jadi limit tak hingga itu kan ada dua ya, ada aljabar, ada fungsi trigonometri ya. Nah, limit tak hingga ini untuk yang limit diketahinggaan fungsi aljabar itu bisa diselesaikan dengan metode, kalau dia bentuk fungsinya rasional maka bisa diselesaikan dengan metode membagi dengan variabel variabel pangkat tertinggi dari penyebut ya. Pangkat tertinggi dari penyebut ya. Oke. Itu untuk fungsi aljabar yang bentuk fungsi rasional. Ya, untuk limit tak diketahinggaan fungsi aljabar untuk fungsi berbentuk irasional, kita bisa menggunakan metode mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ya. Mudah-mudahan anakku sekalian masih ingat materi itu. Dan yang kedua saya ingatkan juga untuk limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Ya. Kalian masih harus mengingat bagaimana rumus dasar limit fungsi trigonometri itu sendiri karena tetap akan digunakan pada materi ini. Ya, saya yakin kalian pasti bisa. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, apa sih manfaat mempelajari limit diketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri terutama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anakku sekalian, banyak sekali manfaat mempelajari limit di ketahinggaan fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Ketika misalnya salah satu contoh ketika kita menentukan jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sangat lama yang tidak ditentukan, kita bisa menggunakan limit fungsi tak hingga, baik itu aljabar maupun trigonometri tergantung fungsinya. Di lain sisi kita juga misalnya mau menentukan ya, kalau kita belajar kimia, mau menentukan senyawa kimia
yang meluruh, berapa banyaknya dalam kurun waktu tertentu yang tidak ditentukan yang tidak ditentukan waktunya. Kita juga bisa menggunakan limit fungsi tahingga, ya. Jadi yang saya sebutkan ini hanya beberapa dari manfaat yang kita bisa ambil atau kita bisa dapatkan dengan mempelajari limit fungsi tahingga, baik itu aljabar maupun fungsi trigonometri. Sebentar, Ibu akan menyampaikan beberapa contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan limit tahingga, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Ya. Pertama yang akan kita bahas dulu adalah bagaimana penerapan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, coba kalian amati permasalahan berikut ini. Suatu pabrik baja telah menghitung bahwa biaya dalam rupiah untuk menghilangkan polutan dari emisi cerobong asap, di mana P ini adalah simbol dari polutan, ya, dinyatakan dalam satuan meter kubik, dinyatakan dengan biayanya ini dinyatakan dengan fungsi CP sama dengan 730.000 P per 100 tambah P. Ya, yang jadi pertanyaan di sini atau jadi permasalahan adalah tentukan biaya maksimum untuk menghilangkan sebanyak mungkin polutan. Nah, kata kuncinya di sini, ya, sebelum kita lanjut bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, kata kuncinya di sini adalah biaya maksimum. Ya. Biaya maksimum itu dicapai untuk menghilangkan sebanyak mungkin polutan. Ya, sebanyak mungkin polutan. Kata kalimat menghilangkan sebanyak mungkin polutan itu berarti, ya, P-nya mendekati tahingga. Karena sebanyak mungkin polutan berarti P-nya itu tak terbatas, ya. Nah, dari sini kita bisa punya strategi pemecahan masalah untuk masalah ini, ya, dengan asumsi tadi, ya. Jadi pertama-tama kita tulis dulu, diketahui fungsi biayanya tadi 730.000 per 100 tambah P. Kemudian yang ditanyakan adalah biaya maksimum untuk menghilangkan sebanyak mungkin polutan. Nah, kata kuncinya tadi itu adalah sebanyak mungkin polutan. Berarti, ya, sebanyak mungkin polutan berarti P mendekati tahingga. Nah, sehingga biaya maksimum dapat kita rumuskan dengan menggunakan pendekatan limit tahingga, yaitu C max, C ini fungsi biaya kan, C max atau biaya maksimum sama dengan limit P mendekati tahingga 730.000 P per 100 tambah P. Nah, coba kalian amati persamaan ini. Ya, ini adalah persamaan yang berbentuk limit fungsi tahingga, ya, untuk fungsi rasional, ya, bentuk fungsi aljabar yang berbentuk fungsi rasional. Tadi Ibu sudah mengingatkan, kalau dia berbentuk fungsi rasional, ya, salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, coba kalian lihat di sini pangkat tertinggi penyebutnya itu adalah ini kan, ya, pangkat 0, ya. Ini pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 baik, oleh karena itu baik pembilang dan penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi penyebut, yaitu P pangkat 1. Sehingga di sini dibagilah baik pembilang dan penyebutnya dengan P. Ya, akhirnya menjadi
Ini setelah dibagikan, ini jadi P-nya habis dibagikan, ini juga habis dibagi. Hasilnya adalah 730.000 P per P itu menjadi 730.000. Kemudian yang di bawah ini 100 per P ditambah P dibagi P itu habis dibagi menjadi 1. Sehingga dengan dengan menggunakan sifat limit, saya ingatkan dulu sifat limit itu limit X ya, di sini saja ya. Limit X menuju tahingga dari 1/X itu sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau kita mendapatkan di sini 100 per P, kita bisa ganti dengan nilai 0 berdasarkan sifat limit tahingga tersebut. Jadi limit X menuju tahingga 1/X pangkat N itu sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat bentuk limit P mendekati tahingga 100 per P. Nah, itu kita bisa ganti dengan 0. Sehingga hasilnya menjadi 730.000 per 0 tambah 1 sama dengan 730.000. Jadi kesimpulannya untuk permasalahan ini kita mendapatkan pemecahan masalah, yaitu biaya maksimum untuk menghilangkan sebanyak mungkin polutan itu sebesar 730.000. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan limit fungsi aljabar menuju tahingga, saya kasih lagi satu contoh ya. Silahkan disimak. Ya, di sini ada contoh ya, ini berkaitan dengan dunia wirausaha, perdagangan, ya, ekonomi, ya, ini berkaitan dengan ini ya. Oke, di sini Ibu punya contoh, saya bacakan dulu bagaimana permasalahannya. Andi membuat kartu ucapan yang harganya Rp5.000 per kartu untuk diproduksi. Modal awal Andi adalah 100.000. Yang menyiratkan bahwa total biaya yang di sini disimbolkan dengan C ditentukan oleh persamaan 5.000X ya, 5.000X tambah 100.000. Nah, biaya rata-rata C per kartu ya, biaya rata-rata atau disimbolkan dengan C rata-rata, C X bar itu ditentukan dengan C sama dengan C per X ya, sama dengan 5.000X tambah 100.000 per X. Jadi C rata-rata sama dengan 5.000X tambah 100.000 per X atau C bar ya. C bar atau C rata-rata sama dengan 5.000X tambah 100.000 per X. Nah, inilah yang menjadi fungsi dari biaya rata-ratanya per kartu. Nah, yang ditanyakan pada permasalahan ini adalah tentukan biaya rata-rata per kartu jika X sama dengan 10. Kemudian bagian B-nya, biaya rata-rata kartu untuk X mendekati tahingga, untuk X ya dengan banyak kartu yang tahingga banyaknya ya, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana permasalahannya? Permasalahan ini diselesaikan, ya kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita mempunyai fungsi biaya rata-rata C bar yang sama dengan 5.000X tambah 100.000 per X. Ini fungsi biaya rata-ratanya ya. Yang ditanyakan yang pertama adalah biaya rata-rata untuk X sama dengan 10 dan bagian B adalah biaya rata-rata jika X mendekati suatu mendekati nilai tak terhingga ya. Nah, bagaimana menyelesaikan bagian A? Nah, kita lihat bagian A itu nilainya terbatas ya. Yaitu X sama dengan 10. Karena terbatas, ya, jadi untuk
menyelesaikannya cukup kita substitusi pada persamaan biaya rata-rata di atas. Ya, biaya rata-ratanya kan 5.000 X tambah 100.000 per X. Nah, kita tinggal mengganti nilai X dengan nilai yang sudah ditentukan, yaitu 10. Jadi 5.000 dikali 10, 5.000 dikali 10, ditambah 100.000 per 10, itu sama dengan 50.000 ditambah 100.000 per 10. Itu hasilnya adalah 150.000 dibagi 10 sama dengan 15.000. Jadi biaya rata-rata per kartu kalau untuk 10 kartu itu hanya 15.000. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan bagian B. Berapa biaya rata-rata jika X mendekati tak hingga? Nah, ini harus diselesaikan dengan pendekatan limit tak hingga ya, limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Jadi, karena X-nya menuju tak hingga, maka kita menggunakan persamaan fungsi biaya rata-rata sama dengan limit X mendekati tak hingga 5.000 X tambah 100.000 per X. Ya. Ya, di sini sekali lagi kalian bisa perhatikan bahwa ini adalah limit tak hingga fungsi rasional. Dan ini bisa diselesaikan dengan membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, perhatikan penyebutnya di sini X, pangkatnya itu ya 1 ya. Maka baik pembilan dan penyebut itu dibagi dengan X berpangkat 1, yaitu X ya. Jadi di sini 5.000 X dibagi X ditambah 100.000 per X per X per X. Hasilnya adalah, ya ini kan habis dibagi ya, menjadi 5.000. Kemudian 100.000 per X yang tidak habis dibagi kita tulis kembali saja. Kemudian X dibagi X itu juga habis dibagi sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 5.000 tambah 100.000 per X per 1. Nah, kenapa bisa menjadi 5.000? Jadi di sini sama dengan, ini kan 5.000 ya. Limit tak hingga dari 5.000 ya 5.000 ya. Kemudian sekali lagi kembali ke sifat limit tak hingga ya, limit X mendekati tak hingga 1 per X itu sama dengan 0. Berarti limit X menuju tak hingga dari 100.000 per X itu juga 0. Nah, ini sama dengan 1. 5.000 dibagi 1 sama dengan 5.000. Oke, saya yakin kalian akan semakin paham ya dengan banyak berlatih di rumah atau di kelas bersama teman dan bertanya kepada guru pendampingnya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana penerapan limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Ya, sebenarnya ini tidak jauh dengan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Cuma sebelumnya itu berkaitan dengan teknik bagaimana menyelesaikan limit saja, limit fungsi trigonometri. Sedangkan pada materi penerapan ini dikaitkan dengan bagaimana limit fungsi tak hingga menuju limit fungsi diketahinggaan untuk fungsi trigonometri itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja saya kira yang menjadi perbedaannya. Kita bisa lihat pada permasalahan berikut. Ya, di sini Ibu mempunyai suatu permasalahan, yaitu jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan T tahun dari sekarang akan menjadi NT. Jadi di sini fungsinya ini ya, NT sama dengan 35.000 tambah T sin 40.000 per T.
Nah, tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Jadi, kata kuncinya adalah jangka waktu yang sangat lama. Berarti T-nya mendekati tak hingga. Nah, kita simak bagaimana penyelesaian selanjutnya. Ya, di sini kita memiliki T menuju tak hingga, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan. Berarti jumlah penduduk di masa depan itu bisa kita dekati dengan menggunakan limit tak hingga, yaitu limit T mendekati tak hingga NT sama dengan limit tak hingga 35.000 di T menuju tak hingga 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Jadi ini tadi karena T-nya menuju tak hingga maka didekati dengan limit tak hingga, ya. Nah, kita lihat misalkan Y sama dengan 1/T. Ya. Maka T sama dengan 1/Y. Jadi sebenarnya kenapa ini perlu pemisalan? Karena arah dari penyelesaian dari fungsi limit fungsi trigonometri menuju tak hingga itu harus kembali ke rumus dasar limit fungsi trigonometri itu yang pernah kalian pelajari beberapa waktu yang lalu. Sehingga kita butuh pemisalan sehingga nanti Y-nya itu bisa mendekati 0, ya. Kita usahakan di situ, itu taktik atau triknya. Nah, di sini kita dapat mendapatkan bentuk, di situ ada T sin 40.000 per T. Ada sepertinya, ya. Nah, itu yang kita misalkan. Jadi misalkan Y sama dengan 1/T. Ya, misalkan Y sama dengan 1/T, berarti T itu sama dengan 1/Y. Dibalik saja ya, bisa ya, tukar tempat ya. Berarti karena T mendekati ya, karena T mendekati tak hingga tadi, maka 1/T mendekati 0. Kenapa bisa, Bu? T mendekati tak hingga terus jadinya 1/T mendekati 0. Ingat lagi sifat limit X menuju tak hingga dari 1/X pangkat N itu sama dengan 0. Nah, sifat inilah yang kita gunakan di sini. Jadi ketika T mendekati tak hingga, maka seperti pasti mendekati 0, ya. Ya, kenapa? Ya, kita mungkin Bapak Ibu guru pendampingnya sudah menjelaskan kenapa sih kalau T mendekati tak hingga maka seperti mendekati 0. Salah satunya dari sifat ini. Tapi kalau diselidiki lagi lebih jauh, semakin besar penyebut dari suatu pecahan itu nilainya akan semakin kecil. Kalau seperti T-nya itu mendekati, ya, penyebutnya itu kita ganti dengan suatu nilai yang sangat besar, maka pasti akan nilai dari seperti itu akan mendekati 0. Maka jika T mendekati tak hingga, maka seperti akan mendekati 0. Nah, seperti ini sudah kita misalkan tadi sebagai Y. Karena seperti mendekati 0, maka kita bisa ganti sepertinya dengan Y mendekati 0. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita punya persamaan tadi, limit T mendekati tak hingga 35.000 ditambah limit T mendekati tak hingga T sin 40.000 per T. Nah, bagaimana cara menyelesaikan selanjutnya? Kita tahu bahwa limit 35.000 ini sama dengan 35.000 ya. Kemudian kita tinggal menyelesaikan yang bagian limit trigonometrinya di sini.
Ya, ini saja yang kita selesaikan karena ini sudah bisa ditentukan, jelas ya. Limit T mendekati T hingga dari 35.000 itu sama dengan 35.000. Jadi kita tinggal menyelesaikan bagian limit trigonometrinya. Nah, tadi ya, kembali lagi, karena T mendekati T hingga maka seperti mendekati 0 atau Y mendekati 0, berarti T mendekati T hingga di sini kita bisa ganti dengan Y mendekati 0. Nah, T itu sendiri tadi T itu dimisalkan sebagai seper Y. Berarti T yang ada di sini kita misalkan menjadi atau kita ganti menjadi seper Y. Kemudian sin 40.000 per T ya, sin 40.000 per T. Ingat di sini ini 40.000 per T. 40.000 per T itu kan sama saja 40.000 dikali seper T. Jadi ini sebenarnya ada seper T-nya kan di sini. Ya, 40.000 dikali seper T, seper T-nya itu kita ganti dengan Y. Dari mana Y? Karena tadi kita sudah misalkan Y sama dengan seper T. Jadi seper T di sini diganti Y. Ya, selanjutnya. Karena kita sudah menggantinya dengan pemisalan tadi, kelihatan di sini Y-nya sudah mendekati 0. Nah, kalau Y-nya sudah mendekati 0, kita bisa kembali ke rumus dasar limit fungsi trigonometri yang telah disampaikan sebelumnya ya, atau kalian sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, 30 sama dengan, jadi ini sama dengan 35.000 ditambah limit Y mendekati 0 sin 40.000 Y per Y. Berdasarkan rumus dasar dari sifat atau sifat limit fungsi trigonometri, limit Y mendekati 0 sin 40.000 Y per Y itu sama dengan 40.000. Ya? Ya, karena kita tinggal cari koefisiennya saja. Jadi sama dengan 35.000 ditambah 40.000 menjadi 75.000. Sehingga dari masalah ini kita dapat menyimpulkan atau membuat kesimpulan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan adalah 75.000. Ya, contoh keempat di sini saya sudah sampaikan tadi ya bahwa salah satu penerapan limit T hingga itu bisa dikaitkan atau bisa diterapkan dalam dunia kimia ya. Di sini Ibu mempunyai permasalahan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu senyawa kimia mengalami peluruhan secara terus-menerus. Banyaknya peluruhan senyawa tersebut dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 12 kali sin kuadrat seper x per seper x tan 3 per x. Dengan x lama senyawa kimia meluruh. Jika fx dinyatakan dalam satuan gram, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya peluruhan senyawa tersebut. Sekali lagi, lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah fx dinyatakan dalam satuan gram juga, kemudian x itu adalah lama senyawa kimia meluruh, dan kata kunci yang utamanya adalah senyawa kimia ini mengalami peluruhan secara terus-menerus. Berarti x-nya mendekati T hingga. Nah, sekarang kita bahas hampir sama dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kita ketahui banyaknya peluruhan senyawa itu ditentukan oleh fungsi fx sama dengan 12 sin kuadrat seper x per seper x tan 3x. Di mana x itu adalah menyatakan lama senyawa kimia meluruh. Kemudian yang ditanyakan atau permasalahannya adalah berapa banyak peluruhan senyawa itu jika senyawa itu mengalami peluruhan secara terus-menerus. Nah,
Kita bisa selesaikan seperti berikut. Karena X-nya menuju tahingga, maka pemecahan masalahnya ini kita juga bisa menggunakan pendekatan limit tahingga, yaitu limit X mendekati tahingga Fx sama dengan limit X mendekati tahingga 12 sin kuadrat seper X per seper X tan 3X. Lagi-lagi kita buat pemisalan. Jadi kata kuncinya itu kalau kita mendapatkan limit fungsi tahingga untuk fungsi trigonometri ya, limit tahingga fungsi trigonometri, biasanya kita harus membuat pemisalan ya. Sebenarnya limit fungsi trigonometri itu bisa juga diselesaikan, tidak selamanya juga menggunakan pemisalan, tapi ada beberapa yang bisa langsung dengan metode substitusi juga ya. Tapi hati-hati kalau menggunakan metode substitusi, itu kan hasilnya tidak bisa mendapatkan bentuk tak tentu. Misalnya 0 per 0, tahingga kurang tahingga dan sebagainya, tahingga per tahingga dan sebagainya. Sehingga untuk bentuk-bentuk yang lain perlu menggunakan pemisalan seperti ini. Nah, kita lanjut bagaimana menggunakan pemisalan. Ya, misal Y sama dengan seper X. Ya, sama dengan tadi ya. Y sama dengan seper X, maka X sama dengan seper Y, dibalik saja. Karena X mendekati tahingga, maka itu berarti seper X mendekati 0. Lagi-lagi ingat ya, ingat baik-baik sifat dari limit fungsi tahingga, limit X mendekati tahingga seper X pangkat N itu sama dengan 0. Kalian bisa bereksplorasi mencari kenapa sih kalau X mendekati tahingga seper X itu mendekati 0? Karena semakin besar nilai X yang diberikan, apalagi sampai tak terbatas, maka nilai dari seper X itu semakin mendekati 0. Ya, kalian bisa mencobanya di rumah atau di kelas bersama teman-temannya. Nah, karena X mendekati tahingga, maka berarti seper X mendekati 0. Karena seper X mendekati 0 dan seper X itu sudah dimisalkan sebagai Y, berarti seper X mendekati 0 kita bisa ganti menjadi Y mendekati 0. Nah, sehingga fungsinya menjadi limit X mendekati tahingga 12 sin kuadrat seper X per seper X tan 3 per X sama dengan limit Y mendekati 0, 12 sin kuadrat Y per Y tan 3Y. Kita lihat kenapa bisa seperti ini. Nah, tadi kita dapatkan di sini ya. Karena X mendekati tahingga, maka seper X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Jadi X mendekati tahingga ini kita bisa ganti di sini menjadi Y mendekati 0. Kemudian seper X ini kita misalkan tadi, sudah misalkan tadi kalau seper X itu adalah Y. Sehingga seper X ini kita bisa ganti dengan Y. Dan yang di bawah juga seperti itu, seper X juga diganti dengan Y. 3 per X, karena 3 per X itu sesungguhnya sama dengan 3 kali seper X. Jadi seper X-nya kita juga bisa ganti Y menjadi 3Y. Nah, kembalilah ke bentuk limit fungsi trigonometri yang biasa kita selesaikan pada materi limit fungsi trigonometri yang telah kalian pelajari beberapa waktu yang lalu. Kalau kita mendapatkan soal seperti ini, ya kita bisa uraikan seperti ini ya. Jadi 12 sin kuadrat Y. Ini kan sin kuadrat ya. Sin kuadrat Y berarti itu sama dengan 12 sin Y dikali sin Y. 12 sin Y dikali sin Y karena kuadrat ya. Per Y tan 3Y. Nah, untuk menggunakan rumus atau sifat dasar dari limit fungsi trigonometri, kita coba pasang-pasangkan ya. Kita uraikan 12 ini karena bilangan konstanta kita bisa keluarkan di sini. Kemudian sin Y kita bisa pasangkan dengan Y, sin Y per Y, kemudian sin Y
kita juga pasangkan juga dengan tan 3Y menjadi limit Y mendekati 0 sin Y per tan 3Y. Nah, berdasarkan rumus dasar atau sifat limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini hasilnya adalah, jadi ini 12 ya, kita tulis di sini lagi 12, kemudian ini hasilnya adalah 1, dan limit Y mendekati 0 sin Y per tan 3Y itu sama dengan 1/3. Dikali 12 kali 1 dikali 1/3 itu sama dengan 4 ya. Saya kira pemaparan saya atau pembahasan kita kali ini sudah cukup dalam ya, sudah cukup mendalam. Kalian bisa mendalaminya lagi dengan berlatih di kelas bersama temannya dan bertanya kepada guru-guru pendampingnya di kelas. Oke, anak-anakku sekalian, di sini Ibu mempunyai soal kuis ya. Ya. Saya perlu sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu ketika saya mengajar, ada beberapa sekolah yang terlibat aktif dan alhamdulillah semua sudah bisa menjawab. Apakah kali ini ada lagi sekolah-sekolah yang mau terlibat aktif? Saya yakin semakin banyak ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bisa dipahami dengan baik. Oke, di sini Ibu mempunyai satu pernyataan, dua ya sebenarnya. Ada kuis pertama itu terkait dengan limit diketahinggaan fungsi aljabar, dan sebentar kuis kedua itu adalah terkait dengan limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Untuk soal kuis pertama, sudah ada yang angkat tangan, yang pendampingnya dari ini atas nama Bapak Muhammad Asril SPD. Saya tidak tahu ya dari sekolah mana ya. Ya, oke, kita tunggu ya. Saya bacakan dulu bagaimana soalnya. Suatu populasi hewan predator di daerah tertentu sangat tergantung pada jumlah populasi hewan yang dimangsa dan persaingan antar hewan predator tersebut. Jadi ini adalah aplikasi limit dalam aplikasi limit dalam dunia hewan ya. Ya, berkaitan dengan biologi. Ya, hubungan X dan Y dinyatakan dengan fungsi Y sama dengan X kali 5000X tambah 1 per X kuadrat kurang 5X tambah 6. Jika populasi hewan yang dimangsa meningkat tanpa batas, tentukan jumlah populasi hewan predator tersebut. Oke, selain kuis pertama ini, Ibu juga mempunyai soal kuis kedua. Siapa tahu kalau ini belum ada yang bisa, siapa tahu soal kedua ada yang bisa ya. Ya, soal untuk kuis kedua ini dalam bentuk limit, sebentar, limit diketahinggaan fungsi trigonometri ya. Ini berkaitan dengan limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Ini berkaitan dengan bakteri. Masih berkaitan dengan dunia hewannya, bakteri. Dalam ilmu biologi itu dibahas ya. Kenaikan jumlah bakteri setiap jamnya pada makanan jatuh. Jadi ceritanya nih, kalau ada makanan jatuh itu kan lama-kelamaan semakin banyak bakterinya. Itu dinyatakan dalam fungsi Bx sama dengan X kali sin 4 per X tambah tan 3 per X. Dengan X lama waktu makanan jatuh. Mula-mula jumlah bakterinya itu hanya 50 bakteri. Ditanyakan tentukan jumlah bakteri pada makanan tersebut ketika makanan tersebut tidak pernah diambil dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Berarti jangka waktunya itu tak terhingga. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, baik kuis pertama maupun kuis kedua, saya harapkan anak-anakku sekalian yang menonton atau ikut dalam live ini bisa berpartisipasi ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya yakin sekolah-sekolah lain atau siswa-siswa lain dari sekolah lain itu juga mau berpartisipasi, tapi karena keterbatasan waktu sehingga kita tidak bisa lanjut ya. Tapi saya yakin kalian juga bisa kok ya.
Silahkan berlatih lebih banyak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart School, cerdas Ki.